Nah, kita tidak ada obrasan. Ini jahitan bagian dalamnya seperti ini. Dua jalan. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih biasa ketemu lagi dengan saya Jamin di Mas J Official Channel. Kali ini kita mau bikin video berbeda dengan video-video yang lainnya, karena ternyata kita malah lama nggak memperkenalkan atau nggak menjelaskan bagaimana sih jahitan kemejanya di tempat kita. Dan kali ini kita akan jelaskan detail untuk jahitan-jahitannya kepada teman-teman semua, biar yang mau bikin kemeja di tempat kita itu paham kalau jahitannya ternyata seperti ini. Dan untuk bahan-bahan model kerah, model kancing pun ternyata seperti ini. Oke, kita langsung saja jelaskan satu persatu atau detail per detail. Oke, ini di depan saya sudah ada kemeja, dan kemejanya ini adalah kebetulan polos tanpa label, dan ini adalah bikinan kita. Maaf kalau ada cacat bahan, karena kita emang ambil dari sisa-sisa produksi. Kita ambil dari sisa yang cacat yang ada di rak-rak ini. Oke, ini adalah jahitan nampak luarnya seperti ini. Nah, ini kerahnya bulat atau oval. Kalau kerah itu beda-beda macam-macam. Ada yang open collar, ada yang kerah seperti ini. Untuk kerah nanti kita jelaskan. Kita adalah kebetulan yang sekarang kita bikin video adalah kerah oval. Nanti kita jelaskan untuk kerah-kerah yang lainnya. Dan jahitannya black share seperti ini. Dan ini beda-beda juga, nanti ada jahitan yang di samping, di pinggir juga ada, dan dua jalan ada, itu tergantung teman-teman permintaan. Nah, ini di bagian pundaknya jahitan seperti ini. Ini di bagian lengan. Ini bagian saku bobok. Nanti kita perlihatkan bagian dalamnya juga. Dan ini bagian di keliman bawah. Ngelimnya kecil, dan ini pasti kerjut karena kecil. Oke, dan ini bagian belakang. Nah, belakang memakai rempel tengah boleh, memakai tali boleh, sekedar untuk aplikasi. Memakai rempel di samping pun boleh, tengahnya tidak usah pakai. Oke, kita buka saja. Nanti kita perlihatkan bagian dalamnya. Ini adalah lubangnya untuk kemeja, dan kita lubang pasang kancing itu udah sendiri semua di dalam konveksi, dan kita tidak maklunin di luar. Karena kendalanya adalah waktu kita maklunin zaman dulu, waktu kita belum punya, itu banyak sekali yang komplain masang kancingnya pada copot. Nah, ini untuk saku bobok bagian dalam. Nah, sama sekali kita tidak memakai obras. Ini bagian saku boboknya. Nah, kita tidak ada obrasan. Ini jahitan bagian dalamnya seperti ini. Dua jalan, ini bagian dalam, dan ini bagian luar. Dan ini juga bagian tangan. Ini bagian tangan dalam, seperti ini. Dan kita tanpa obras sama sekali. Nah, ini bagian luarnya seperti ini. Ini kita kasih nama single stick tanpa obras. Ini bagian dalamnya.
Dan di bagian punggung seperti ini, punggung kita memakai 2 lembar bahan seperti ini. Kenapa kita memakai 2 lembar? Karena bagian dalam biasanya kita pasang untuk label dan biar tidak tembus ke belakang. Dan selain itu juga berfungsi karena punggung seseorang kalau pakai baju itu lebih berkeringat, jadi dipakai 2 lembar biar lebih kuat dan lebih tebal lagi. Selain itu juga untuk label biar nggak tembus ke belakang. Oke, ini bagian kerahnya, dan kerah kita memakai kain keras yang tipis seperti ini. Kenapa kita memakai kain keras yang tipis? Karena biar menyatu sama bahan dan tidak tegang. Di saat kita memakai kain keras yang tebal dan bahannya tipis, itu akan tegang di bagian kerahnya dan kerahnya kaku. Bagian bawahnya itu kayak ketarik, soalnya kakunya di bagian kerah. Makanya kita memakai kain keras yang tipis dan nyatu sama bahan. Oke, itu penjelasan untuk jahitan. Dan bagian lengan pun dijahit bersih, jadi kita tanpa obras. Untuk kemeja sama sekali kita tidak memakai obras, kecuali emang kemejanya yang nggak bisa dijahit bersih atau tebel, itu baru. Dan kalau di jahitan kita suka menemukan kode-kode seperti ini. Nah, ini adalah kode, sebenarnya ini adalah kode dari tukang jahit. Jadi misalkan si A memakai nomor 1, si B memakai nomor 2. Di saat kita dari cek atau ada perbaikan, kita gampang mengembalikan dan kita tidak usah nanya ini jahitan siapa, karena kadang-kadang tidak pada mau ngaku. Dan tapi kalau ada nomornya, mereka tidak ngaku karena sudah ada nomornya. Oke, untuk kerah macam-macam. Kerah seperti ini, kerah bulat ada. Itu tergantung teman-teman semua permintaan. Ini kerah Chiang-i atau kerah koko. Kerah Chiang-i seperti ini. Dan kerah Chiang-i ada yang numpang seperti ini juga, dan ada yang seperti ini. Itu beda-beda, dan insya Allah kita bisa. Oke. Dan kebetulan ini juga pakai saku bobok, memakai saku seperti ini. Nah, ini untuk perbedaan jahitan black share. Black share itu tempat lubang kancing. Ini memakai seperti ini, ada lebihannya. Dan yang ini adalah jahitannya di pinggir seperti ini dan tidak ada lebihannya. Itu beda-beda tergantung permintaan teman-teman juga. Kita bisa menyesuaikan. Untuk tangan panjang, nah, tangan panjang adalah seperti ini. Ini adalah kita kasih nama simet meting, atau kita ambil yang satunya. Nah, simet meting seperti ini. Dan kita memakai kancing juga di bagian sininya biar nggak terlalu lebar. Jadi ini bisa dibuka, bisa lebar, dan kita bisa kancingin. Dan ini adalah mangsetnya bulat. Mangset bebas, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang persegi. Itu beda-beda tergantung, kembali lagi ke teman-teman sendiri, tergantung permintaan teman-teman. Ini untuk 2 jenis kerah. Dan ini ada kerah seperti ini lagi. Ini adalah kerah biasa. Nah, dan ada kerah yang memakai kancing di sini juga ada. Itu banyak macam. Itu perbedaannya cuman ada di kerah. Untuk flanel kita lebih banyak pakai saku seperti ini. Nah, ini saku, tapi kotaknya pas, ke atas pas, ke samping pas, dan ke bawah pas. Jadi kenapa kita memilih banyak flanel yang seperti ini? Karena kemejanya lebih fleksibel dan flanelnya lebih fleksibel, bisa dipakai untuk acara-acara formal, atau kita bisa pakai untuk main atau ngegunung pun masih bisa. Daripada kita memakai saku yang 2 memakai tutup, itu
kayak aneh di saat kita pakai untuk formal. Apalagi lebih cakep lagi kalau kita pakai kancing kerah dan itu formalnya lebih kena lagi. Oke, ini untuk kerah biasa, dan ini adalah untuk open collar atau bowling shot. Ini adalah kerah untuk bowling shot seperti ini. Nah, ini kebetulan kusut karena kita ambil dari sana, jadi belum digosok. Nah, ini kerahnya seperti ini. Nah, ini untuk bowling shot, kerahnya seperti ini. Tapi ini juga fleksibel karena kita memakai tali les dan kita bisa kancingin di sini, dan kita masih bisa memakainya seperti ini juga masih bisa. Oke, dan ini juga kalau yang kemeja ini bagian bawahnya lurus. Rata-rata untuk bowling shot bagian bawahnya lurus dan 2 cm di bagian pengeliman. Sama untuk bagian samping, bagian tangan kita jahitnya sama bersih semuanya tanpa obras. Oke, biar kita berbeda dengan yang lainnya. Dan ini adalah contoh dari ini adalah contoh dari punggung yang 2 lapis tadi yang kita. Nah, ini adalah contoh 2 lapis. Dan yang bagian dalam itu dijahit label dan bagian luar tidak tembus label. Kalau kita bisa saja ditembusin ke belakang, tapi terlihat lebih nembak. Jadi kayak orang beli baju polosan lalu kita kasih label, akhirnya nembus ke belakang. Karena misalkan kita nggak tembusin, kalau kita beli jadi itu akan harus membongkar bajunya. Makanya terlihat lebih ori dan lebih original lagi kalau misalkan tidak tembus. Oke, dan ada satu lagi bonus di tempat kita adalah di saat teman-teman produksi baju di tempat kita atau kemeja di tempat kita sebanyak 400 piece ke atas, nanti teman-teman akan mendapatkan bonus kancing yang bertulisan brand teman-teman seperti ini. Nah, ini kebetulan putih jadi nggak terlihat. Ini ada mereknya. Dan ini nggak dibungut biaya sama sekali. Nanti kalau teman-teman produksinya di atas 400 piece, kita kasih bonus. Oke, mungkin produksi di tempat kita agak mahal sedikit, tapi insya Allah kualitas masih kita jaga, masih kita utamakan dan tidak ngasal. Dan yang pasti, yang tentunya teman-teman harapkan adalah keamanan atau hal tipu-tipu seperti saat ini adalah banyak sekali, dan insya Allah di tempat kita itu adalah aman 100%. Oke, cukup sekian untuk penjelasan jahitan di tempat kita, dan semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Untuk yang tanya-tanya suka jahitannya seperti apa, bisa langsung tonton video ini sebelum teman-teman masuk produksi tempat kita, biar teman-teman tambah yakin dan tambah semangat karena sudah mengetahui kualitasnya. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, banyak sekali di luar sana yang jahitannya jahitan biasa, jahitan obras, dan menurut saya itu masih biasa saja. Makanya kita membuatnya untuk jahitan tanpa obras biar berbeda dengan yang lainnya dan kualitasnya lebih baik. Dan kalau bahasa Sundanya adalah tidak bala karena tidak banyak sisa-sisa benang di dalamnya. Oke, nanti selanjutnya juga kita akan memperkenalkan review untuk celana pendek, kargo pendek yang pakai bahan taslan atau semacamnya, biar nanti teman-teman juga mengetahui kualitasnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah.